Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Ada pertanyaan yang masuk yang menanyakan, kalau mudik itu afdolnya puasa atau tidak? Ini pertanyaan yang agak kompleks juga, jawabannya juga agak lebih panjang dikit. Sekarang mudik dengan i'tikaf itu afdol mana? Dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka tidak ada yang mudik ketika 10 yang terakhir bulan Ramadan. Dan itu bukan adat mereka. Dan mereka mengerjakan apa? I'tikaf, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi masalah di negeri kita, ketika bulan Ramadan itu mau usai, adatnya orang tua itu berharap anaknya pulang. Ini yang jadi dilematis. Nah, sekarang ditimbang maslahatnya. Berat mana orang tua sama i'tikaf? Kita tahu birrul walidain, seorang anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya, membahagiakannya, tidak membuatnya kecewa, tidak membuatnya gundah, itu merupakan bagian dari ibadah yang dia wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Muhammad telah menetapkan supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidain ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Berarti berbakti kepada orang tua itu wajib. Sedangkan i'tikaf hukumnya sunnah. Maka kaidahnya mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Kecuali jika memang sudah orang tua berada di tempatnya, maka cukup i'tikaf di sana, nggak perlu mudik. Atau misalnya orang tua tahu anaknya suka i'tikaf, kemudian orang tuanya nelpon, nah nggak usah pulang, nanti pulangnya habis lebaran saja. Maka ini subhanallah, suatu yang nikmat. Maka orang tua bisa dikasih tahu seperti itu, keutamaannya i'tikaf seperti ini, dan insya Allah nanti tetap pulang. Jadi ini solusinya. Nah, tapi kalau seandainya tetap mudik ya, karena orang tua juga belum paham dengan ilmu syar'i seperti ini dan terpaksa mudik, maka afdolnya puasa atau tidak? Maka di dalam hal ini ada beberapa contoh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-shaim 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-shaim." Jadi dahulu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang berbuka tidak menghina yang masih puasa, yang puasa pun tidak menganggap yang berbuka ini aib. Ya, saling toleransi. Di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW fi safar." Waktu itu Rasul sedang safar alaihi salatu wassalam. Fara'a zihaman wa ra'a rajulan qad dullil alaihi. Maka beliau melihat ada orang berdesak-desakan. Ketika dilihat ternyata ada orang yang sedang dipayungi dari teriknya matahari. Faqala, maka Rasul bertanya, "Mahada, apa ini?" Qalu shaim, dia puasa wahai baginda. Faqala, maka Rasul bersabda, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Bukan kebaikan safar ke masih puasa. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan juga Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Apakah saya boleh puasa ketika safar? Dan Hamzah bin Amr al-Aslami ini kathir siyam, dia sering berpuasa sunnah. Faqala, maka Rasul bersabda, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau mau ya silahkan puasa, kalau mau ya silahkan berbuka puasa. Jadi hukum asalnya orang safar itu dia punya dua pilihan. Puasa silahkan, nggak puasanya silahkan. Seandainya dia kuat, maka tentunya mengerjakan puasa lebih bagus. Kenapa? Ya, bara'atul dhimmah,
Dia nanti habis ini nggak ada tanggungan apa-apa. Tapi kalau seandainya dia safar, puasanya bikin dia kecapean, kepayahan, maka afdolnya apa? Dia berbuka puasa. Jadi ada 3 rincian ya. Hukum asalnya silahkan milih, nggak ada masalah. Tapi seandainya kok ternyata kuat, ya silahkan puasa. Biar apa? Nanti nggak ada tanggungan. Tapi seandainya dia kepayahan, maka jangan berpuasa. Itu bukan kebaikan. Malah itu dicela sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya demikian. Allahu a'lam bishawab.